Meski jauh dari keluarga, para pemain timnas Indonesia turut merayakan Idul Fitri tahun ini. Iya, mereka berlebaran di tengah pandemi dan di tengah persiapan untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Seluruh pemain dan ofisial timnas Indonesia merayakan suasana Idul Fitri yang berbeda. Mereka berlebaran dalam masa pemusatan latihan di Jakarta untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Meski tak berlebaran bersama keluarga, para pemain tetap antusias. Rayakan lebaran, mereka ikut salat Idul Fitri dan bersilaturahmi di hotel tempat jalani pemusatan latihan sebelum kemudian menikmati hidangan khas lebaran. Sama keluarga itu memang ada rasa sedih lah, tapi kita harus kesampingkan itu semua karena ada tujuannya lebih penting, bahwasanya kita akan bertanding di Uni Emirat Arab. Misi kita adalah ingin membahagiakan keluarga dan masyarakat Indonesia. Timnas akan terbang ke Uni Emirat Arab pada 17 Mei untuk jalani sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Selain jalani laga kualifikasi, mereka juga akan jalani laga uji coba lawan Afghanistan dan Oman. Pemirsa, pandemi telah menggiring ekonomi global ke arah dua orientasi besar, green economy dan digital economy, dan menjadi pendorong utama terciptanya teknologi berbasis listrik muncul untuk menggantikan energi lama. Lantas, apa saja teknologi listrik yang tercipta untuk mendukung green economy dan digital economy? Berikut informasinya. Isu green economy berkaitan dengan pemanasan global, emisi buang, spesies yang musnah, degradasi kualitas tanah, hingga gurunisasi global bukan menjadi isu baru. Akan tetapi pandemi telah meningkatkan perhatian manusia menjadi makin intens. Transformasi akan terasa langsung pada beberapa sektor. Sektor pembangkit misalnya, didesak untuk bergeser dari penggunaan energi fosil ke energi baru terbarukan. Perusahaan yang memasok listrik dengan pembangkit tenaga air, matahari, angin, panas bumi, dan biomasa akan memiliki peluang usaha lebih besar. Dunia saat ini sedang berlomba-lomba menciptakan teknologi berbasis listrik. Mulai dari kendaraan listrik, dari motor hingga mobil, tower listrik, bahkan hingga traktor untuk memajak sawah yang didominasi oleh tenaga listrik menggunakan baterai. Tesla terus mempertahankan gelar raja mobil listrik dunia. Pabrikan mobil listrik asal Amerika Serikat menjual mobil listrik paling banyak di dunia. Data definitif, Tesla menjual 184.800 mobil listrik secara global selama kuartal pertama 2021. Di atas perkiraan 177.822 mobil. Saham Tesla melonjak hampir 8% dalam perdagangan pra-pasar, yang membuatnya mencapai level tertinggi selama lebih dari sebulan. Peminat mobil listrik mulai bermunculan di Indonesia, mendorong terciptanya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Penjualannya pun mulai meningkat. Namun harga yang masih tinggi membuat penjualan mobil listrik di Indonesia belum sebanyak mobil BBM. Mobil listrik termurah dibanderol di atas 600 juta rupiah. Selain motor dan mobil listrik, kendaraan listrik mulai merambah ke ranah alat bantu pabrik industri. Produsen kendaraan listrik tengah melakukan upaya produksi massal kendaraan tarik berenergi, listrik towing, traktor dengan tenaga listrik. Kendaraan tarik yang merupakan karya anak bangsa ini memiliki persentase penggunaan bahan material dalam negeri hingga 70%. Sementara assembling keseluruhan kendaraannya dibuat di dalam negeri. Perusahaan otomotif asal Jepang bahkan telah menciptakan traktor listrik. Kubota Manufaktur, mesin agrikultur di Jepang baru saja meluncurkan X-Traktor yang merupakan traktor otonom. X-Traktor merupakan bagian dari program teknologi otonom yang dijalankan Kubota Agrirobo yang sudah memulai debutnya di awal tahun ini. Adanya kendaraan dan fasilitas dengan menggunakan listrik di Indonesia perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur seperti pengisian baterai dan pabrik baterai.
Pemerintah Indonesia resmi melakukan kerjasama baterai pengembangan baterai mobil listrik dengan raksasa teknologi asal Korea Selatan LG. Kerjasama diwujudkan oleh adanya penandatanganan Heads of Agreement (HOA), investasi baterai mobil listrik terintegrasi dari kedua belah pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Libur Hari Raya Idul Fitri sejumlah tempat wisata di Jakarta pun dikunjungi warga. iNews Pagi akan segera kembali.